warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, seringkali kita menganggap bahwa ibadah itu hanyalah yang terlihat secara ritual, seperti sholat, membaca Al-Quran, atau berhaji ke tanah suci. Namun, tahukah kita ada sebuah tempat yang luar biasa untuk mendapatkan pahala bagi seorang perempuan? Tempat itu bernama dapur. Seringkali kita melihat dapur sebagai tempat yang biasa saja. Tempat memasak, menyiapkan makanan, dan membersihkan peralatan. Namun, di balik aktivitas yang sederhana itu tersimpan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Dalam Islam, setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seorang perempuan memasak untuk suami dan anak-anaknya dengan niat ibadah, niat menjaga amanah keluarga, maka aktivitas itu dinilai sebagai pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, meskipun tidak terlihat oleh manusia, tetapi tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Muhammad At-Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa mengurus keluarga merupakan sebuah tugas yang mulia. Maka ketika seorang perempuan memasak untuk suami dan anak-anaknya dengan penuh sabar dan penuh kasih sayang, ia sedang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan pernah merasa rendah karena aktivitasmu hanya di rumah. Jangan pernah merasa tidak berarti karena waktumu banyak di dapur. Jika semua itu dilakukan karena Allah, maka dapur bisa menjadi ladang pahala. Sendok dan panci bisa menjadi saksi kebaikan. Kompor yang menyala bisa menjadi sebab hangatnya keluarga dan hangatnya pahala di akhir. Namun tentu saja semua itu harus disertai dengan niat yang benar. Niatkan memasak sebagai bentuk syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Niatkan membersihkan rumah sebagai bagian dari menjaga amanah. Niatkan melayani keluarga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya yang Allah nilai bukan hanya besar kecil pekerjaannya, tetapi keikhlasan hati kita. Semoga kita semua
baik laki-laki maupun perempuan, mampu menghargai setiap peran dalam keluarga. Dan semoga para perempuan yang berjuang di balik dapur, di balik layar kehidupan, diberi kekuatan, kesabaran, dan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah menerima setiap amal kita yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.